Dimulai sekarang, Ustaz. Silakan Bu. Ya, Oh, iya, Ustaz. nanti videonya saya nyalakan. Oh ya, saya bacakan dulu protokolnya, Ustadz ya. Ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya lah segala kebaikan menjadi sempurna. Segala puji kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla yang karena rahmat dan kemudahan yang Allah berikan, kita dapat dipertemukan kembali di dalam kajian online via Zoom meeting bersama Ustadz kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, hafizahullah ta'ala. Semoga Ustadz dan keluarga juga tim sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami juga dari Guroba Muslimah mengucapkan jazakumullah khair atas kehadiran Ummahat di kajian hari ini. Salawat beriring salam, semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat ini tersambung kepada istri-istri dan keluarga beliau, serta para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Jamaah dimanapun berada, kajian kita insya Allah akan berlangsung tiap pekan pertama dan ketiga di hari Rabu, yaitu pukul 10.30 WIB atau 7.30 Muskat. Kajian Ad-Dawa, macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Insya Allah pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 Masehi atau 28 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Kita masih melanjutkan di bahasan syirik dalam ibadah, yaitu di bagian D. Kajian ini dirilai dari Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Sebelum kita memulai kajian ini, untuk menjaga agar kajian ini berlangsung secara tertib dan lancar, marilah kita menyimak protokol kajian online Guroba Muslimah sebagai berikut. Kajian ini adalah kajian khusus Muslimah. Bagi ikhwan dapat mengikuti live streaming melalui media sosial kami, yaitu di channel YouTube Guroba Muskat, atau Facebook Guroba Muslimah dan Guroba Muskat Internet Radio Guroba Muskat, dan relay dari beberapa media sunnah lainnya. Yang kedua, menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Yang ketiga, mematikan fitur video dan mute mic atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Menggunakan jilbab dan menutup aurat untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis penggunaan Zoom. Yang keempat, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Yang kelima, sesi tanya jawab akan diadakan pada akhir kajian. Diharapkan pertanyaannya disesuaikan dengan tema pada hari ini. Bagi jamaah Zoom, mohon pertanyaan dituliskan terlebih dahulu di kolom chat untuk nanti bisa kami bacakan atau bisa ditanyakan langsung pada Ustadz. Yang keenam, menghargai sesama dalam mengikuti kajian, meluruskan niat dan berharap mendapat keridhaan Allah, sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di kajian Zoom meeting ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, ana persilahkan Ustadz untuk memulai kajian ini. Tafadhol maskura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah, Barat, dan juga waktu Oman, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 25 ya. 25 dari bulan Dzulqa'dah atau 28. 28, Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 atau tanggal 5 dari bulan Juni 2024. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya, atau yang disebut juga kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Jawaban yang memuaskan bagi siapa yang mencari tentang obat yang menyembuhkan dari kecanduan penyakit maksiat, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, akhawatil muslimat al-karimat dari Ghuraba Muslimah Muscat yang saya muliakan karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita afiat di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita masih di dalam bab yang keempat, yaitu at-tauhid wasyirk. Tauhid dan syirik. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwa pembicaraan di dalam kitab ini sungguh sangat lebar, ya, dari hanya sekedar menjawab pertanyaan tentang kecanduan bermaksiat. Salah satu cara agar seseorang terlepas dari kecanduan bermaksiat adalah dia mengetahui tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari tujuan hidup, mengetahui tujuan hidup, bertauhid dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya penulis mau tidak mau harus
menceritakan tentang beberapa poin, ya. Seperti poin A, penulis akhirnya menyebutkan tentang tujuan penciptaan alam semesta, yaitu agar bertauhid kepada Allah, beribadah, tidak bermaksiat, dan beribadah maksudnya adalah khudu' wadzul, al-inkisar baina yaday Allah azza wa jalla. Matiin aja. Matiin Baina aja. yaday Allah jalla, yang menyebabkan kita akhirnya sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penulis akhirnya membicarakan tentang syafaat. Syafaat. Dan syafaat adalah dari perantara. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan pertanyaan, ya. Tetapi karena berbicara tentang tauhid, akhirnya berbicara tentang syafaat, yaitu perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang C, penulis akhirnya membicarakan tentang trinitas, yaitu mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita bicarakan tentang D, syirik dalam ibadah. Nah begitu ya, jadi pembicaraan kitab ini seperti itu. Perjalanan dari kitab ini seperti itu. Selalu mengacu kepada sebab pertama mengapa kitab ini ditulis. Yaitu tujuannya adalah obat untuk orang yang kecanduan maksiat. Obat untuk orang yang kecanduan maksiat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis berkata, faslun asyirku fil ibadah. D, syirik dalam ibadah. Dan yang dimaksud dengan syirik dalam ibadah adalah saat beribadah seperti ibadah lisan atau ibadah qalbu atau ibadah anggota tubuh, menyamakan selain Allah dengan Allah. Contoh misalkan ibadah lisan, membaca Al-Quran, maka termasuk syirik dalam ibadah membaca Al-Quran adalah seseorang saat membaca Al-Quran, dia menginginkan pujian, sanjungan kepada makhluk, sebagaimana dia menginginkan pujian, sanjungan kepada Allah. Nah, itu syirik dalam ibadah membaca Al-Quran, ibadah lisan. Contoh yang lain lagi, berzikir, ucapkan astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Maka dia menginginkan pahala, ganjaran, penghargaan, sanjungan dari manusia, sebagaimana dia menginginkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat tercela ya di dalam kehidupan seorang muslim. Dan ini membuat seseorang akhirnya tidak semangat untuk beribadah, yang membuat akhirnya semangat untuk bermaksiat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Contoh yang lain lagi di dalam amalan lisan juga, yaitu seseorang berdoa kepada Allah sebagaimana dia berdoa kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah sebagaimana dia berdoa kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian termasuk di dalamnya juga syirik dalam ibadah qalbu. Ibadah qalbu seperti ikhlas, seperti tawakal. Nah, ada orang mensyirikkan Allah dalam ibadah qalbu, bersandar kepada selain Allah sebagaimana bersandar kepada Allah, bertawakal kepada sebab sebagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Dan ini yang menyebabkan seseorang akhirnya malas beribadah dan kecanduan maksiat. Dan ibadah-ibadah lainnya masih banyak begitu ya. Itu contoh saja. Nah, penulis mengatakan wa amma asyirku fil ibadah fahuwa ashalu min hadha asyirik wa akhaffu amran fa innahu yasdur mimman ya'taqidu annahu la ilaha illallah wa annahu la yadhurru wa la yanfa'u wa la yu'ti wa la yamna'u illallah wa annahu la ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu walakin la yakhussu Allah fi muamalatihi wa ubudiyatihi bal ya'malu li hadhi nafsihi taratan wa li talabi dunya taratan wa li talabi rif'ati wal manzilati wal jahi 'inda al khalqi taratan falillahi man amila falillahi min amalihi wa sa'ihi nasib wa li nafsihi wa hadhihi wa hawahu nasib walisyaitani nasibun walil khalqi nasibun. Nah, silakan Ibu. Ya, poin D, syirik dalam ibadah. Adapun syirik dalam ibadah, perkaranya lebih mudah dan lebih ringan dibandingkan syirik di atas. Karena syirik ini lahir dari orang yang sudah meyakini kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang mendatangkan bahaya dan manfaat, serta menahan dan memberi kecuali Allah, tidak ada ilah dan rob selainnya, tetapi pelakunya tidak mengkhususkan Allah dalam muamalah dan ibadah kepadanya. Terkadang ia beramal untuk dirinya sendiri, mencari dunia, pangkat, jabatan, maupun kedudukan di sisi manusia. Dengan kata lain, sebagian amal dan usaha hamba yang berbuat kesyirikan dalam ibadah tersebut ditujukan untuk Allah, sedangkan sebagian lainnya ditujukan untuk dirinya sendiri, hawa nafsunya, syaitan, dan para makhluk. Nah, itu yang saya contohkan tadi. Ya, di sini penulis mengatakan perkaranya lebih mudah dan lebih ringan dibandingkan syirik di atas. Maksudnya syirik di atas yaitu mensyirikkan Allah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang melakukan itu. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya atau kebanyakan manusia menganggap bahwasanya Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Allah the greatest, Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Penguasa. Tidak ada pencipta selain Allah. Itu diakui oleh hatta orang-orang kafir mengakuinya. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik di dalam ibadah,
Nah, ini orang banyak melakukannya. Makanya disebutkan oleh penulis di sini lebih mudah dan lebih ringan. Banyak orang melakukannya. Karena syirik ini lahir dari orang yang meyakini la ilaha illallah. Dia tetap meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Akan tetapi di dalam ibadahnya dia tidak mengkhususkan niatnya untuk Allah. Nah, itu dia. Ya, kadang dia ingin dapat pahala dari Allah, tapi juga dari ibadahnya dia ingin dapat kepentingan dunia. Dari ibadahnya dia ingin pangkat kedudukan yang tinggi di sisi manusia. Maka dari ibadahnya tersebut ada yang diniatkan untuk Allah, sebagiannya ada yang dia niatkan untuk dirinya, sebagiannya ada yang dia niatkan untuk orang lain, untuk syaitan, dan untuk makhluk. Disitulah letak kesyirikan. Itu yang dimaksud syirik dalam ibadah. Doa misalkan. Dia berdoa kepada Allah, bersamaan dia berdoa kepada selain Allah. Ya. Dia berdoa kepada makhluk, bersamaan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu syirik dalam ibadah. وهذا حال أكثر الناس وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة قالوا كيف ننجو منه يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فالرياء كله الشرك قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي كما أنه لا إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده فكما تفرد بالإلهية يجب أن يتفرد بالعبودية. Nah, silakan. Demikian kondisi mayoritas manusia di dunia. Inilah perbuatan syirik yang dikatakan oleh Nabi kita. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, syirik dalam umat ini lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Para sahabat bertanya, bagaimana kami dapat selamat darinya, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, berdoalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, sementara aku mengetahuinya. Dan aku beristighfar kepadamu terhadap perkara yang tidak aku ketahui. Semua bentuk ria adalah syirik. Pernyataan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Robnya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Robnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Artinya karena Allah itu ilah yang satu, tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi melainkan dia, maka sudah sepantasnya ibadah itu semata-mata ditujukan kepadanya. Sebagaimana wajib mengesahkannya dalam uluhiyah, maka wajib pula mengesahkannya dalam ibadah. Baik, salah satu penyimpangan di dalam ibadah adalah ria yang menyebabkan akhirnya orang tidak beribadah kepada Allah dan akhirnya bisa berbuat maksiat, ya, dan akhirnya kecanduan dengan maksiat. Nah, begitu cara berpikirnya. Mengapa sih Imam Luqai menyebutkan syirik dalam ibadah? Apa hubungannya dengan obat untuk kecanduan dari maksiat? Jawabannya, salah satu bentuk kesyirikan dalam ibadah adalah ria. Memperlihatkan amal, memperbagus amal di hadapan manusia agar dipuji oleh manusia. Ya, agar dipuji oleh manusia. Nah,
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ria ini menyebabkan seseorang akhirnya terputus-putus amalnya. Karena saat tidak dilihat, saat tidak dipuji, dia tidak beramal. Ya, saat tidak dilihat, tidak dipuji, dia tidak beramal. Dan akhirnya karena terputus dari amal ibadah, maka dia akhirnya bermaksiat dan kecanduan dalam maksiat. Jadi begitu ya. Sebagaimana kita meyakini Allah itu Maha Pencipta, Maha Mengatur, Maha Berkuasa, maka kita semestinya juga beribadah meminta pahala, sanjungan, penghargaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan riya kepada manusia. Jangan memperlihatkan amal, memperbagus amal di hadapan manusia agar meminta pujian dari manusia. Nah, ini nanti memutuskan amal ibadah. Kalau sudah putus amal ibadah, yang ada adalah maksiat. Dan akhirnya kecanduan dengan maksiat. Nah, begitu cara memahami kitab ini. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيدة بالسنة. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه سوى شيئا. Nah, Oleh sebab itu, amal soleh adalah amal yang tidak terdapat ria di dalamnya serta terikat dengan as-sunnah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah seluruh perbuatanku termasuk amal soleh, serta jadikanlah semua itu ikhlas untukmu. Janganlah engkau jadikan sedikit pun dari amal tersebut untuk selainmu." nah itu doanya Umar bin Khattab. Dan bagus dibaca agar kita terlepas dari Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya, dan artinya sebagaimana disebutkan oleh penulis tadi. Kalau mau dituliskan dalam bahasa Latinnya Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'al liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا فإنه ينزل منزلة من لم يعمل فيعاقب على ترك الأمر فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادة عبادة خالصا قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به بل الذي أتى به شيء غير الذي أمر به فلا يصح ولا يقبل منه ويقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. Nah, Syirik dalam ibadah menghilangkan pahala amal. Bahkan terkadang pelaku mendapat hukuman jika amal itu termasuk perkara yang wajib dikerjakan. Sebab kedudukan amalan ini sama dengan kedudukan orang yang belum beramal hingga pelakunya dihukum karena dianggap meninggalkan amal tersebut. Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya secara ikhlas. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menantinya semata-mata karena menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Siapa saja yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah, berarti belum melaksanakan perintahnya. Bahkan apa yang dikerjakan sama sekali bukan yang diperintahkan. Maka itu tidak dibenarkan dan tidak akan diterima. baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang
ketika beramal, maka berarti dia harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, berarti bukan amalan yang diinginkan oleh Allah. Kalau tidak ikhlas dan mengerjakan bukan amalan yang diinginkan oleh Allah, berarti belum beramal. Nah, gitu ya. Belum beramal. Karena Allah memerintahkan agar kita beramal ibadah dengan ikhlas. Ya, agar kita beramal ibadah dengan ikhlas. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, jadi bahayanya di situ adalah apabila seseorang beramal riya, maka dinyatakan dia belum beramal. Nah, itu hati-hati, ya. Beramal riya berarti dinyatakan dia belum beramal. Maka harus hati-hati. Jangan sampai seseorang riya karena dinyatakan dia tidak beramal. Kemudian penulis berkata, wa hadha syirku yanqasimu ila maghfurin wa ghairi maghfur wa akbara wa asghara wal naw'ul awwalu yanqasimu ila kabir wa akbara wa laysa syai'un minhu maghfuran fa minhu syirku billah fil mahabbah wat ta'zim ka'an yuhibba makhluqan kama yuhibbu Allah fa hadha min asy-syirki alladhi la yaghfiruhu Allah wa huwa asy-syirku alladhi qala subhanahu fihi wa minan nas man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Nah, Perbuatan syirik ini terbagi menjadi dua, yang terampuni dan yang tidak terampuni, serta besar dan kecil. Jenis pertama terbagi menjadi besar dan paling besar, tidak sedikit pun darinya yang diampuni Allah. Di antaranya adalah syirik dalam kecintaan dan pengagungan. Contohnya adalah mencintai makhluk seperti mencintainya. Ini termasuk syirik yang tidak diampuni. Itulah syirik yang sesuai dengan firman-Nya, dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Pelaku syirik tersebut berkata kepada sembahan-sembahan mereka tatkala telah dikumpulkan di dalam neraka, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu, yaitu berhala-berhala, dengan Rob seluruh alam. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. baik. Sekarang penulis membagi kesyirikan dalam ibadah tersebut. Ada syirik yang diampuni, maksudnya jika mati di atasnya, ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Ada syirik yang tidak diampuni. Ya, maksudnya seseorang jika mati di atasnya dengan membawa kesyirikan tersebut, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada syirik yang besar dan yang syirik kecil. Ya. Adapun macam yang pertama yaitu yang tidak diampuni. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu syirik yang besar dan paling besar. Syirik besar dan paling besar. Seperti misalkan mensyirikkan Allah dalam perihal rasa cinta. Rasa cinta. Rasa cinta adalah amalan qalbu. Kalau rasa cinta itu yang berupa ibadah, yaitu rasa cinta yang di dalamnya ada pengagungan kepada yang dicintai dan kepatuhan terhadap yang dicintai, ketundukan untuk yang dicintai, maka tidak boleh rasa cinta ini diberikan kecuali hanya kepada Allah.
Kalau rasa cinta yang seperti itu diberikan kepada selain Allah, maka berarti dia telah melakukan syirik akbar dan keluar dari agama Islam. Siapa yang mati di atas syirik akbar ini, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Rasa cinta yang dibarengi dengan al-khudu' wal-dhul wa ta'zim lil mahbub. Ketundukan, kepatuhan, pengagungan kepada yang dicintai. Dan itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada makhluk. Ya. Siapa yang memberikannya kepada makhluk, maka dia sudah melakukan syirik akbar. Di dunia, jika dia tidak bertobat, dihapuskan pahalanya. Dan jika dia mati di atasnya, maka dia diancam dengan neraka, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun annahum ma sawwaw hum bihi subhanahu fil khalqi wal rizqi wal imata wal ihya wal mulki wal qudrah wa innama sawwawhum fil hubbi wat ta'alluh wal khudu' wat tadallul wa hadha ghayatul jahli wa dhulm. فكيف يصور التراب برب الأرباب وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب وكيف يسوى الفقير بالذات الضعيف بالذات والعاج بالذات المحتاج الرقاب وكيف يسوي الفقير بالذات الضعيف بالذات والعاج بالذات المحتاج بالذات الذي ليس من ذاته إلا العدم بالغني بالذات القادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. Nah. Telah diketahui bahwa mereka tidak menyamakan sembahan mereka dengan Allah dari segi penciptaan, pengaturan rezeki, mematikan, menghidupkan, kerajaan, dan kekuasaan. Tetapi mereka menyamakannya dari segi kecintaan, ketuhanan, ketundukan, dan penghambaan diri. Inilah puncak kebodohan dan kezaliman. Bagaimana mungkin tanah disamakan dengan Sang Maharaja dari segala raja? Bagaimana mungkin hamba disamakan dengan pencipta? Bagaimana mungkin makhluk yang benar-benar fakir, hina, lemah, dan membutuhkan, serta yang tidak ada pada dirinya selain ketiadaan, disamakan dengan Zat yang maha kaya dan maha kuasa, yang kekayaannya, kekuasaannya, kerajaannya, kemurahannya, kebaikannya, ilmunya, rahmatnya, dan kesempurnaannya yang mutlak merupakan hak miliknya. Adakah bentuk kezaliman yang lebih buruk daripada ini? Hukum apakah yang lebih zalim daripada hal tersebut? Zat yang sama sekali tidak memiliki tandingan malah disetarakan dengan makhluknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Segala puji Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar penjelasan penulis ini, saya jadi teringat sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Siapa yang mentauhidkan Allah di dalam kekuasaannya, penciptaan, pengaturan, kekuasaan, menghidupkan, mematikan, menyehatkan, memberikan penyakit, memiskinkan, mengayahkan. Siapa yang mentauhidkan Allah dalam hal itu, maka wajib baginya untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Seperti tadi, bagaimana orang bisa mencintai selain Allah dengan penuh ketundukan, kepatuhan, pengagungan, sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal makhluk
tidak sama dengan Allah di dalam kekuasaannya, penciptaannya, pengaturannya. Itu yang kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah. Mentauhidkan Allah di dalam penciptaan, pengaturan, kekuasaan, mengkonsekuensikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka wajib baginya mencintai hanya Allah. Wajib baginya mengagungkan hanya Allah. Wajib baginya tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu. Kemudian kaidah yang kedua, tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhidar rububiyah. Ya, artinya siapa yang beribadah hanya kepada Allah, maka sebenarnya dia secara tidak langsung meyakini bahwa hanya Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Contoh dalam hal cinta ini. Siapa yang mencintai Allah, hanya Allah dia cintai. Dengan rasa cinta ibadah yang dipenuhi dengan pengagungan, ketundukan, dan kepatuhan. Ya. Maka secara tidak langsung sebenarnya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa. Nah, itu dua kaidah yang sangat luar biasa. Coba perhatikan di sini tadi. Ya. Penulis kan menyatakan bagaimana mungkin hamba disamakan dengan pencipta. Lihat itu. Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, seharusnya dia mencintai hanya Allah. Kecintaan yang penuh dengan pengagungan, kekuasaan, ketundukan, kepatuhan. Ya. Bagaimana mungkin makhluk yang benar-benar fakir, hina, lemah, membutuhkan, ya, disamakan dengan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Berkuasa. Nah, itu dia. Tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa satu-satunya, maka konsekuensinya dia harus beribadah hanya kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Harus mencintai Allah saja dengan kecintaan yang penuh dengan pengagungan, ketundukan, kepatuhan. Tidak mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. فأي ظلم أقبح من هذا وأي حكم أشد جورا منه حيث عدل من لا عدل له بخلقه كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فيا له من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. Adakah bentuk kezaliman yang lebih buruk daripada ini? Hukum apakah yang lebih zalim daripada hal tersebut? Zat yang sama sekali tidak memiliki tandingan malah disetarakan dengan makhluknya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 1. Orang musyrik tadi menyetarakan zat yang menciptakan langit, bumi, kegelapan, dan cahaya dengan sesuatu yang tidak memiliki walaupun sekecil zarah atau atom dari langit atau bumi, baik untuk dirinya maupun untuk selainnya. Duhai alangkah dahsyatnya penyetaraan yang mengandung sebesar-besar dan seburuk-buruk kezaliman ini. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seseorang jika mentauhidkan Allah secara rububiyah, cipta, mengatur, berkuasa, maka dia harus berbuat adil, yaitu dengan cara mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Sungguh kezaliman dan ketidakadilan kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyah, lalu dia tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah.
Nah, dan di sini saya ingin menyinggung perkara qalbu. Ya. Seorang mungkin tidak berdoa kepada makhluk. Bagus itu. Seorang mungkin tidak meminta pertolongan kepada makhluk. Apalagi yang sudah mati. Sudah bagus, Masya Allah. Tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, jimat, dan seterusnya. Tetapi kadang ada sebagian yang sudah ngaji tauhid lebih mencintai Allah dibandingkan lebih mencintai selain Allah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, gara-gara harta warisan memutuskan hubungan rahim, maka semestinya orang yang bertauhid tidak demikian. Ya, tidak demikian. Yang bertauhid semestinya dia senantiasa lebih mementingkan menyambung hubungan rahim dibandingkan yang tidak bertauhid. Dibandingkan harta. Harta cuma sebentar. Sedangkan menyambung hubungan rahim hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Nah, seperti itu. Orang lebih mencintai anak dibandingkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertauhid lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada harta dunia. Apabila ada harta dunianya melalaikan dia dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akhirnya lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, alhamdulillah selesai pembicaraan kita tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan hubungannya dengan obat dari kecanduan maksiat. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada waktu sekitar 20 menit sebelum masuk waktu iqamah di sini. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz yang telah memberikan tausiah, nasihat, dan pemaparan materinya. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi jamaah Zoom yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaan terlebih dahulu di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Dari pertanyaan dari saya pribadi dulu Ustaz ya, tentang syirik dalam ibadah ini Ustaz. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang beribadah tetapi ada niatan yang lain, kecuali mungkin dia memang beribadah secara ikhlas, tapi misalnya ada seorang ibu, dia sholat sunnah atau sholat sunnah gitu ya Ustaz ya, di depan anaknya. Karena dia ingin memberikan contoh kepada anaknya bahwa ibunya ini rajin sholat sunnah dan semoga anaknya ini terinspirasi Ustadz untuk mencontoh dan mengamalkannya. Apakah hal itu diperbolehkan Ustadz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ria adalah memperlihatkan amal ibadah di hadapan manusia atau memperbagus amalan di hadapan mereka agar dipuji atau diberi hadiah.
Apabila niatannya agar dicontoh, maka tidak ria. Karena ria agar dipuji dan agar diberi hadiah oleh manusia. Padahal orang yang beribadah tersebut agar dipuji hanya oleh Allah dan agar diberi hadiah hanya oleh Allah. Penghargaan, sanjungan, pahala hanya oleh Allah. Nah, apabila dia mengharapkan pujian, sanjungan, penghargaan, hadiah dari selain Allah, berarti dia ria. Apabila ingin agar dicontoh, bukan ria. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, apakah juga kita misalnya boleh menyelipkan niatan lain ketika kita beribadah, misalnya haji atau umroh, tapi juga nanti di sana mungkin mau berniaga, Ustadz, mau pulakan barang gitu, Ustadz ya, untuk dijual lagi di Indonesia gitu. Atau bolehkah kita misalnya menyelipkan ibadah sodakoh kita karena ingin terhindar dari malapetaka atau kesialan, Ustadz? bismillah, walhamdulillah. Jika beribadah dibarengi dengan niat karena Allah dan karena dunia, maka jika ibadah yang diniatkan untuk dunia tersebut terdapat dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diperbolehkan. Tetapi jika niatan untuk dunianya lebih besar, maka tercela dan dikhawatirkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menginginkan dunia lebih daripada niat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jika dia barengkan niatnya hanya karena Allah, kemudian jika dapat dunia, maka itu adalah karunia dari Allah. Tapi jangan sampai niatnya lebih besar daripada niat ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'mal." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang siapa yang menginginkan perhiasan dunia, maka kami akan berikan kepadanya. Dan mereka tidak akan dikurangi. Tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan kecuali neraka. Dari sini apabila ada orang yang niatan ibadahnya hanya dunia, maka dia dikasih oleh Allah. Tapi di akhirat tidak dapat pahala. Nah, lebih ringan daripada itu, niatannya ingin pahala dari Allah, tapi ingin dunia juga. Nah, baru di situ nanti dibincangkan oleh para ulama. Ada pembagian. Kalau seandainya ada dalilnya, maka boleh, itu pun dengan syarat tidak lebih niatan dunianya daripada pahala dari Allah Subhanahu. Kalaupun ingin dunianya lebih besar, maka itu akan berpengaruh kepada keikhlasannya. Yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus adalah beribadah dengan niat berharap pahala dari Allah, murni berharap pahala, dan kemudian berdoa kepada Allah bahwa ibadah yang dia kerjakan itu ikhlas hanya karena Allah, maka mudahkanlah keberkahan dalam urusan dunia. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, Ustadz, untuk jawabannya. Silahkan kepada Uhti Evi untuk mengajukan pertanyaan. Jazakallah khair, Uti Kurnia. Ini ada pertanyaan dari jamaah ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Jika orang tua kita yang sudah wafat dan dulunya selama hidupnya pernah sekali-sekali melakukan kesirikan,
Contohnya meyakini hari baik untuk melakukan sesuatu. Apakah kita sebagai anak cukup mendoakan untuk meringankan dan menghapuskan dari dosa-dosa syirik yang pernah dilakukan mereka, Ustaz? Mohon nasihat dan pencerahannya, Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. La taziru waziratun wizra ukhra. Yang artinya, seorang yang melakukan dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Maka orang tuanya berhak untuk mendoakan agar anak tersebut bertobat dari kesyirikan. Tapi mendoakan agar kesyirikannya diampuni tidak bisa. Karena orang tersebutlah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berarti ini orang tuanya, Ustaz, orang tuanya yang melakukan kesyirikan tapi sudah meninggal. Jadi anaknya Sama kebalikannya juga seperti itu. Kebalikannya juga seperti itu sama. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Berikutnya Ustadz, ada pertanyaan lain lagi tentang akikah, Ustadz. Jika seorang anak di luar nikah sudah diakikahkan, tetapi waktu penyembelihan hewan itu memakai nama bin ayah biologisnya, Ustadz. Apakah akikah tersebut tidak sah sehingga harus diakikah ulang? Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakumullah khair. Kenapa ada ayah biologis, ada ayah selain biologis? Ini karena katanya anak ini kan lahirnya di luar pernikahan, Ustadz. Tapi karena waktu menyembelih hewan itu menyebutnya si nama anak itu kemudian bin ayah yang biologisnya, Ustadz, gitu. Karena menurut mereka mungkin ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali atau gimana gitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum saya menyebutkan hukumnya, saya ingin menasihati dulu kepada seluruh kaum muslimin yang sudah mulai berhijrah atau meniti jalan istiqamah. Jangan nyari-nyari masalah dengan masalah yang sudah lewat. Oh, gimana ya status pernikahan bapak ibu saya? Status pernikahan nenek kakek saya? Status pernikahan buyut-buyut saya? Gak usah nyari begitu. Terlalu berlebih-lebihan. Jika memang sudah tidak diketahui mereka menikah, selesai. Ini kebagian akhirnya orang-orang menyibukkan dirinya sendiri. Ini benar nggak sih? Sebenarnya anak saya ini anak syariat. Kenapa? Karena terlalu menyibukkan diri. Kalau seandainya dia tidak tahu, sudah selesai, biarin saja. Sering pertanyaan yang seperti ini akibat sudah mulai mengaji, kemudian dia mulai nyocok-nyocokkan. Jangan-jangan bapak ibu berzina, jangan-jangan. Akhirnya menyulitkan diri sendiri. Contohnya yang seperti ini nih. Ya. Biarkan dosa itu sebagaimana Allah menutupinya, kita juga tidak mengetahui. Baik yang melakukan dosanya dia atau yang melakukan dosanya atau yang mengetahuinya anak-anak. Sudah, tutup saja. Akhirnya menyulitkan diri sendiri yang seperti ini. Kecuali kalau akhirnya tidak ketahuan, tidak apa namanya, tidak sengaja kemudian diketahui karena satu dan kejadian lain. Tapi nggak nyari-nyari. Ini kekeliruan sebagian kaum muslimin, nyari-nyari. Akhirnya menyibukkan diri sendiri. Nah, adapun akikahnya sah. Sudah, tutup buku. Pertanyaan lain. Baik Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Silakan Uhti Evi untuk mengajukan pertanyaan.
Ya, ini ada titipan pertanyaan lagi Ustadz dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya Ustadz jika ada seseorang Muslim yang meninggal di mana dulunya Muslim ini sangat meresahkan warga Muslim lainnya di daerahnya seperti mabuk-mabuk, judi, sambung ayam, dan kelakuannya kurang baik. Warga Muslim lainnya di daerah ini tidak mengurus jenazahnya, Ustadz. Apakah perbuatan mereka ini tercela, Ustadz? Mohon nasihat dan pencerahannya, Ustadz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik, Ustadz. Ulangi Bu. Bagaimana hukumnya jika ada seorang Muslim yang meninggal di mana dulunya Muslim ini sangat meresahkan warga Ustadz di daerahnya, seperti sering melakukan mabuk-mabuk, judi, sambung ayam, dan kelakuannya kurang baik, Ustadz. Warga Muslim lain ini di daerah ini tidak mengurus jenazahnya. Apakah perbuatan Muslim lain ini merupakan perbuatan tercela, Ustadz? Mohon nasihat dan pencerahannya, Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Sebagai seorang Muslim semestinya dia menasihati seorang yang mabuk-mabuk tersebut sehingga berhenti. Akan tetapi tidak boleh dengan kekerasan. Wallahu a'lam. Tapi ini maksudnya kemudian orang yang tidak baik ini Ustadz dia meninggal. Kemudian warga di sekitarnya tidak mau mengurusi jenazahnya itu Ustadz. Bagaimana Ustadz hukumnya? Keliru, karena meninggal dalam keadaan mabuk bukan mengeluarkan dari agama Islam. Meninggal dalam keadaan mabuk masih tetap dalam keadaan Muslim, tidak mengeluarkan dari agama Islam. Maka tetap wajib diurus sebagaimana pengurusan jenazah kaum muslimin lainnya. Wallahu a'lam. Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika ada orang yang tidak membayar zakat selama beberapa tahun? Apa yang harus dilakukan? Jika sekarang dia ingin bertaubat, apakah zakatnya menjadi gugur atau dia harus tetap membayar zakat yang sebelum-sebelumnya Ustadz? Mohon nasihatnya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hukum wajibnya zakat apabila terkumpul beberapa syarat. Islam, merdeka, mempunyai harta sampai nisab, memiliki harta tersebut secara sempurna, kemudian setelah itu harta tersebut dimiliki selama 1 haul. Apabila dia memiliki dan terkumpul pada dirinya 5 syarat tersebut, wajib padanya zakat. Dan apabila di tahun-tahun sebelumnya dia wajib padanya zakat tapi belum bayar, maka dia bayar sesuai dengan jumlah tahunnya. Sesuai dengan jumlah tahunnya. Setiap tahunnya dia bayar. Selama hartanya masih ada. Kalau hartanya sudah habis, maka pada waktu itu tidak ada kewajiban untuknya zakat. Ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, saudara-saudara muslimah, sini sudah mau mendekati iqamah zuhur. Wallahu a'lam, sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustadz atas jawaban dan pemaparannya. Semoga Allah mencatat sebagai amal kebajikan untuk Ustadz. Jazakumullah khair kepada jamaah yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang diperoleh dari sesi hari ini. Kami juga mohon maaf buat jamaah yang pertanyaannya tidak dapat kami sampaikan pada kajian hari ini. Insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan kajian berikutnya. Ikuti juga informasi mengenai kajian-kajian di media sosial kami, yaitu Facebook Ghuraba Muslimah dan juga Ghuraba Muskat. Kami juga mengadakan beberapa kajian rutin, diantaranya kajian rutin Ummahat setiap Selasa di minggu kedua dan
Dan keempat, membahas kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Syafiq Riza Basalama. Kajian rutin keluarga 2 pekanan setiap Selasa sore waktu Muskat membahas kitab puasa bersama Ustadz Musyafa Adarini. Kajian rutin Ummahat 2 pekanan setiap Rabu membahas Umdatul Mar'ah bersama Ustadz Rizal Yuliar Putrananda. Kajian rutin keluarga setiap Jumat membahas fikih Asmaul Husna bersama Ustadz Firanda Andirja, dan kajian rutin keluarga 2 pekanan tentang muamalah setiap Sabtu dengan kitab Minhajul Muslimin bersama Ustadz Amni Nurbaid. Jazakumullah khair kepada tim yang sudah menyiarkan langsung kajian ini. Kami atas nama panitia mohon maaf sekiranya ada kesalahan dan kekurangan atas penyajian kami. Insya Allah kami akan berusaha untuk memperbaiki ke depannya. Sebelum ditutup, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Jazakumullah khair, Ummahat. Saya live ya, saya tutup saja.